Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sambodatu. Nah, hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang berkaitan dengan kalau mungkin suka pusing kali Wiki ya, akses bar. Anda sudah pernah dengar tidak pemirsa? Ini yang akan kita ulas dalam maksimalkan potensi diri dengan metode akses bar. Sudah tersambung via video conference, ada Ibu Amelia, practitioner akses bar. Apa kabar Ibu Amel? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bu Amel. Mungkin sedikit penjelasan akses bars ini seperti apa metodenya dan apa metode ini gitu? Oh, metode akses bar itu dia hanya menyentuh di 32 titik di kepala. Sentuhan itu menyentuhnya hanya ringan saja. Jadi tidak dipijit-pijit atau ditekan gitu loh, tidak. Dia hanya memberikan sentuhan ringan di 32 titik di kepala. Sehingga setelah itu tubuh akan bisa memberikan atau melepaskan semua pikiran, emosi, atau apapun yang mengganggu selama ini di dalam tubuh kita. Karena tanpa kita sadari selama kita hidup, kita ini kan sering sekali ya, misal overthinking atau kita banyak masalah stres. Nah, sehingga itu semua akan masuk di dalam tubuh kita dan akan seperti tersimpan gitu. Nah, kebanyakan dari kita tidak tahu bagaimana kita cara merilis atau melepaskan semua rasa emosi, pikiran, kecemasan, anxiety, depresi itu. Nah, dengan akses bar kita membuat orang, pertama akses bar itu adalah meningkatkan energi. Otomatis setiap orang di akses bar yang paling signifikan adalah energinya lebih meningkat. Oh, Dan berarti ini tuh stresnya, bukan ya, karena pusing, maksudnya sakit kepala itu, tapi lebih ke kayak membuang dalam tanda kutip sampah di dalam tubuh, khususnya di yes, bagian yes, pikiran-pikiran gitu ya. Karena betul. kita cukup Jadi, familiar dengan istilah psikosomatis ya, itu ya yang betul sekali, membuat permasalahan psikologis berdampak kepada fisik kurang lebih seperti itu ya. Ini juga bisa betul. membantu untuk mengurangi itu, Bu Amel, betul. Betul, sangat membantu sekali. Oke. Karena gini, ketika fisik kita merasa sakit, sudah otomatis pasti kita banyak pikiran. Tidak mungkin kita sakit, pusing, atau badan kita misal panas atau apa, itu pasti semua terjadi karena pikiran. Oleh sebab itu, ketika diakses bars, kita akan memberikan efek yang signifikan untuk meningkatkan energi kita, level energi meningkat. Baik. Ya, setelah itu stres kita menurun. Oke, baik. Jadi, Tadi kan ini juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi diri ya melalui oke. akses bar ini. Mungkin Anda juga bisa sampaikan caranya gimana metode ini dapat memaksimalkan potensi dari seseorang. Oke. Bagaimana mengoptimalkan potensi diri Ya. seseorang dengan melalui akses bar. Yang tadi saya jelaskan, akses bar itu adalah sangat signifikan untuk meningkatkan level energi dan stres. Ketika kita sudah selalu merasa di energi, level energinya meningkat dan stresnya menurun, sudah otomatis kita bisa lebih fokus. Kita bisa punya seperti kita tuh tidak pernah takut gagal. Atau kita jadi lebih percaya diri. Atau kita punya sebuah tujuan. Karena banyak sekali dari kita ketika kita ingin mencapai sebuah goal, tapi kita masih banyak halangan-halangan atau hambatan-hambatan yang terjadi dalam diri kita. Misalnya contoh, banyak orang yang tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Dikarenakan bisa punya masa lalu yang mungkin dulu ternyata parenting dari orang tuanya seperti membeda-bedakan. Atau kok kamu tidak sehebat dia. Akhirnya dia masuk di dalam tubuhnya, dia terluka. Atau juga memaksa sebuah kehendak. Itu akhirnya dia ketika dia growing, dia menjadi orang yang tidak percaya diri. Baik, Ibu Banyak, Amel. ya, Berarti ini efektif bersihkan emosi negatif, kemudian juga mungkin ya, atasi trauma, kemudian juga tingkatkan betul. hormon kebahagiaan begitu Ya, ya. Nah, betul. ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya, mungkin sudah booming dari 2019. Nah, Ya. perkembangannya sejauh ini di Indonesia seperti apa untuk mengenalkan metode ini agar lebih apa ya, lebih dikenal masyarakat luas lagi gitu? Ya, perkembangannya memang di Indonesia ini sudah lumayan cukup signifikan, orang banyak tahu ya. Kebetulan ketika saya berbicara dengan beberapa teman saya, sudah banyak yang tahu tentang akses bar. Cuman hanya saja mereka juga tidak tahu metodenya apa, seperti apa. Apakah dipijit atau ke apa, mereka tidak tahu. Tapi mereka kebanyakan dari teman-teman saya, oh sudah pernah dengar akses bar ini apa. Dan kita sebagai practitioner, saya ingin juga bersama-sama dengan practitioner yang lain dan juga fasilitator kami, kita ingin juga
memberikan motivasi atau menghimbau Baik. bahwa akses bar ini sangat efektif untuk meningkatkan level energi dan juga untuk menurunkan tingkat Baik. stres. Adakah dalam penerapan metode ini juga di-mix dengan metode hipnoterapi? Nanti mungkin kita akan bahas usai jeda berikut ini ya, Bu Amelia ya. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Ibu Amelia, practitioner Access Bars. Metode ini di-mix sama metode hipnoterapi nggak, Bu Amel? Oh tidak. Jadi kebetulan metode hipnoterapi ini walaupun metode hipnoterapi sama untuk meningkatkan, untuk membuang sampah-sampah mental, tapi kita cara kerjanya berbeda. Kita hanya berbaring ya, rileks, mau merem, mau melek, terserah. Tapi kita tidak berbicara selama durasi 1 jam. Lalu saya hanya menyentuh bagian titik di kepala itu, titik-titik itu ada banyak ada aspek. Seperti aspek tentang kontrol, creativity, aspek tentang awareness, ada kindness, ya ada gratitude dan banyak sekali aspek-aspek di dalam titik tersebut. Oke, seberapa perlu kita melakukan metode ini Ibu Amel? Kemudian dari praktisionernya itu untuk bisa menjadi seorang praktisioner harus mengambil sertifikasi seperti apa? Untuk menjadi practitioner. Iya. Untuk menjadi practitioner kita hanya ikut training kelas, ya. Setelah itu tadi saya bilang, jadi ikutan kelas untuk menjadi practitioner nanti kita didapat sertifikasi. Setelah itu kita sudah bisa membuka praktek tapi sebagai practitioner, bukan sebagai fasilitator. Oke, seberapa perlu kita Ya. melakukan metode ini dan sambutan dari masyarakat seperti apa? Biayanya berapa? Banyak sekali ya. Ini satu-satu Ibu silakan. Kalau seberapa perlu kita melakukan akses bar terapi ini, menurut saya karena sekarang banyak sekali anak-anak muda ataupun saya sendiri ya orang-orang sosial saya itu banyak sekali yang merasa mental block, mental illness, dan dia depresi, anxiety dan mereka tidak tahu how to, bagaimana untuk merilis semua itu. Dia hanya tahu aku stres tapi bagaimana untuk menghilangkan rasa stres itu. Dan kebetulan akses bar itu sangat membantu karena saya bisa ngebuka blockingan-blockingan tersebut. Jadi seperti misal di dalam mental kita tuh sudah terblocking yang seperti simpul yang sudah keras sekali, nanti ketika di akses bar, ketika melakukan akses bar ini secara maintenance mungkin bisa berapa kali atau minimal 3 kali, otomatis nanti simpul-simpul yang ngeblocking itu akan terurai. Dan Baik. sudah, ya. Nah, Ibu kan sudah memiliki tempat untuk terapi nih. Seperti Ya. pertanyaan Wiki tadi, sambutan masyarakat di sana sejauh ini bagaimana? Alhamdulillah so far sambutannya sangat ya menerima dan luar biasa dan kebetulan saya juga sudah melakukan terapi banyak orang. Alhamdulillah saya banyak juga menangani kasus-kasus yang mereka misal ada kasus teman saya yang sakit seperti kanker paru. Bukan berarti saya bisa mengobati penyakit itu, tidak. Tapi paling tidak yang tadinya dia cemas atau dia tidak bisa tidur, dia bilang ke saya dan memberikan testimoni bahwa dia bisa tidur dengan tenang, dengan nyenyak, dengan lelap dan dia juga tidak punya khawatir dalam Baik. kehidupannya yang misal aku ini udah stadium sekian, itu jadi merilis semua kecemasan dan dia jadi punya powerful untuk merasa dia nerima semua apapun yang terjadi sama dirinya Patut dia. dicoba ini ya, karena kan bukan yang dipijit kalau misalnya ada yang nggak cocok Tidak. dipijit atau Iya, minum obat-obatan atau apa. Ini tuh benar-benar hanya menyentuh beberapa titik, 32 titik ya di kepala Ya, ya? iya. Oke, Hanya biayanya memberikan kisarannya sentuhan. berapa tuh Bu Amel? Oh iya, kalau biayanya itu biasanya durasinya minimal 1 jam, Mhm. 500.000 dan jika ada orang yang merasakan anxiety yang sudah parah atau depresi, saya menyarankan menghimbau untuk melakukan akses bar terapi ini 90 menit ya, minimal 3 kali pertemuan. Paling cepat seminggu sekali, paling lama 3 minggu sekali. Setelah itu si klien tersebut akan bisa merasakan bagaimana dia merasakan apa yang terjadi perubahan di dalam dirinya. Karena Baik. kebetulan Harganya Ibu? harganya 500.000 1 sesi untuk 1 jam. Satu sesi untuk 1 jam layak dicoba ini ya. Lokasinya di mana Ibu Amel? Di Jalan Berlian 1 nomor 1 Cilandak. Jalan Depan Berlian di seberang Citos, Mbak. Oke, kalau misalnya nggak ada trauma tapi pusing-pusing di kantor, banyak urusan bisnis bisa juga ya. Oh, bisa banget, bisa banget. Baik, nanti mungkin kita Prisa dan juga teman-teman di IDEX main-main ke sana ya. Oke. Bu Amel, Silakan terima main kasih ke ya sini. sudah Ya, bergabung oke. bersama kami. Semoga Oke. sehat selalu dan sukses selalu. Terima Sampai jumpa. terima kasih banyak. Baik. Luar biasa nih Wiki ya, menarik untuk kita coba atau Anda yang sudah coba seperti apa pemirsa ya.
Nah, sebelum kami akhir, pemirsa kami update kembali posisi dari indeks harga saham gabungan pukul 9:27 waktu Indonesia Barat, di mana IHSG berada pada teritori positif dengan penguatan 0,8%, 7.091, naik 55 poin, sementara rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menguat 16.197. Top gainer sejauh ini ada PTRO, Area, Avia, MAPI, BBKP, Buka, PYFA, AMMN, dan Mike. Top losers ada Idea, kemudian Dewa, OPMS, Humi, Bumi, MHKI, PPRI, dan Meja. Itu dia pemirsa ya, gainers dan losers based on value sampai dengan pukul 9:28 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Ya, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Terima kasih pemirsa, saya Prisa Sumudatu. Baik Adrian, Sampai jumpa.